Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini malam ini saya akan langsung menceritakan tentang sebuah kisah dari grup Facebook peserta anonim. Ini tulisannya dari peserta anonim ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Kembali saya berbagi kisah nyata yang saya alami sekeluarga. Nama dan lokasi saya samarkan. Kisah ini dialami mendiang kakak ipar saya, nama samaran Anto, yang terjadi pada tahun 2012. Sedikit profil dari mendiang sebelum sakit aneh hingga meninggal. Bermula dari mendiang memulai bisnis showroom sepeda motor. Awalnya bisnis berjalan lancar, menggeluti semua lika-liku bisnis jual beli motor itu, showroom ya. Hingga di awal 2011 mulai jatuh bangun sampai akhirnya pinjam bank, koperasi dan lain-lain. Yang penting bisa menjalankan bisnisnya. Namun minimnya pengalaman di bidang ini hingga membuat Anto terlilit hutang yang banyak. Petaka dimulai dari Anto yang pinjam ke paman dari ibunya alias mertua saya. Karena paman ketika menagih selalu belum ada uang, hingga terjadi pertengkaran antara mertua sampai saudara lain. Waktu itu sampai membuat Anto ketakutan ketika paman menagih karena diancam. Maksudnya gimana ya? Waktu itu sampai membuat Anto ketakutan ketika paman nagih karena diancam. Bingung juga ya. Paman menagih dengan nada mengancam mungkin ya. Setelah keluarga melunasi hutang-hutangnya, dalam 1 bulan kemudian Anto sering sakit-sakitan, yang berawal hanya panas ringan sampai didiagnosa penyakit dalam. Keluar masuk rumah sakit sudah sangat sering sekali Mas Anto rasakan ya, atau alami. Pengobatan alternatif juga sering kami datangi. Pernah suatu ketika kami mendatangi pengasuh ponpes, pondok pesantren ya, dan beliau kiainya terang-terangan mengatakan Anto terkena sihir. Kadang di tengah malam Anto tanpa sadar berjalan dan akhirnya tidur di kuburan. Paginya ketika ditanya, dia mengaku didatangi sosok yang mirip seperti pamannya. Hal itu berlalu seminggu setelah dirawat dari rumah sakit. Anto kembali masuk rumah sakit. Karena ini ada saudara yang mengajak saya mencari tombo. Tombo itu artinya apa ya? Tombo itu pengobatan ya. Mengajak pengobatan ke orang paranormal atau ya dukun lah. Dari situ kami bertiga diajak ke belakang rumahnya yang banyak tanaman tebu. Di samping rerimbunan bambu inilah si paranormal membakar dupa dan kemenyan. Kami disuruh duduk melingkar dan konsentrasi. 1 jam kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kami ada suara keras seperti ledakan. Dan di situ kami melihat ada benda yang dibungkus menyerupai pocong.
sekitaran panjangnya 10 cm. Betapa kagetnya saya ketika saya disuruh membuka, ternyata isinya adalah paku-paku kecil, jarum, dan ada tulisannya Rajah. Di sini paranormal tersebut menjelaskan, memang tujuan pengirim sihir tersebut mengirimkan kematian kepada si Anto. Jika ingin terbebas dan membalas perbuatan pelaku teluh ini, ada ritual khusus. Tapi hal tersebut saya bilang ke orang tua dulu, untuk tanya-tanya dulu ke orang tua. Ternyata kedua mertua tidak setuju dan meminta biar Tuhan yang membalas. Singkat cerita, di tahun 2012 Mas Anto kembali sakit. Kali ini lebih parah. Tubuh kurus kering. Ketika dirawat di sebuah rumah sakit daerah, ada hal-hal yang aneh terjadi. Mas Anto yang selama ini tidak kuat berdiri, bahkan duduk saja tidak bisa, dia berlari dari ruangan rumah sakit sambil berteriak-teriak, hingga membuat perawat dan kami keluarga panik mengejar. Setelah berhasil ditenangkan, ditanya sama ibu, "Kowe kena opo le? Sampai melayu-melayu ngono. Kamu kena apa le? Sampai lari-lari begitu." "Mau gak lari gimana bu? Aku dipukul sama daun kelaras sama paman." Daun kelaras itu apa ya? Jawab Mas Anto. Setelah itu Mas Anto berkata lagi, "Bu, bentar lagi Anto pulang. Pengen denger di masjid ada siaran." Anto pulang. Ibu mertua hanya menangis sembari memeluk tubuh Anto. Malamnya, tepat pukul 10 malam, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa Mas Anto dinyatakan meninggal dunia. Tepat seperti apa yang diucapkan sehari sebelum Mas Anto meninggal. Mas Anto meninggalkan seorang anak laki-laki yang kemudian sedari usia 5 tahun ikut saya hingga kini sudah kelas 1 SMA. Lumayan juga ini ceritanya. Semoga kisah ini dapat diambil pelajarannya ya, bahwa hutang benar-benar memutus silaturahmi, emosi, bahkan mengalahkan akal sehat ya. Entah siapa yang mengirim teluh atau sihir ini, yang jelas sangat disayangkan sekali ya. Jadi ini ceritanya itu dia buka showroom. Mas Anto ini buka showroom ya, nama samaran ya. Mas Anto ini buka showroom jual beli sepeda motor. Ternyata dia kurang menguasai seluk-beluk jual beli sepeda motor ini, akhirnya terjerat hutang begitu. Terus nah yang ngutangi, yang ngasih utang itu juga nggak sabaran ya, begitu, dan akhirnya kayak gini gitu. Tapi ya kita juga bisa jadi juga kan memang karena sakit betulan. Tapi ya mau gimana ya, ada banyak pendapat ya, banyak pendapat, ada yang positif ada juga yang negatif. Jadi kita ambil sisi positifnya. Jadi seberapapun penghasilan kita ya sedikit banyak harus disyukuri lah. Kalau memang sudah minus ya harus kita langsung banting setir, jangan sampai dilakukan terus-menerus, akhirnya menambah beban, menambah hutang semakin besar, beban semakin banyak, akhirnya tidak terbayar. Biasanya begitu ya. Mohon maaf ya kalau ada tutur kata ya saya yang salah ya. Ini sebagai yang upload ini ya, admin ini.
Ya mau gimana lagi, ambil sisi positifnya aja ya bro ya. Oke, sekian dulu cerita dari anonim, semoga dapat diambil hikmahnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah ya tentang teluh ini ya. Banyak-banyak subscribe, banyak-banyak tontonnya biar saya bisa upload atau mengundang narasumber ya begitu, karena mengundang narasumber juga butuh dana, butuh biaya aja. Jadi nggak asal ngundang tok ya, kita juga harus ngasih juga ya. Nah, oke bro, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.